Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah, la haula wala quwata, supaya nggak ada yang nyerang apa sih, takut ya. Astagfirullah. Oke, Kak Ocha. Hai guys. Hari ini aku lagi sama Kak Ocha. Waalaikumsalam. Hari ini kan kita cuma pengen story time doang ya. Iya, Story time asik. kemarin tuh di rooftop, sekarang indoor. Iya, sekarang kita lagi indoor nih guys, indoor. Sebenarnya kan kita emang kalau misalkan bikin video-video gini tuh emang kita nggak mau kemana-mana ya kak. Pengennya kalau nggak kita ya dekat-dekat dari masjid, dekat rumah, kalau nggak di sini, gitu kan ya. Betul. Begitulah. Jadi as you know, Kak Ocha ini temen aku yang sudah sangat berpengalaman untuk masalah tinggal di Amerika. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi hari ini beneran kita buat story time ya kak. Shocking guys, shocking. Shocking banget. Karena kita nggak nyangka aja ya kayak sampai kejadian kayak gitu Iya. kemarin tuh. Kemarin tuh ceritanya kita lagi live di TikTok dan Di TikTok YouTube. dan di YouTube. Terus pas lagi live gitu tiba-tiba di belakang ada yang ngikutin. Ngikutin, tapi beda dari Indonesia, yang ngikutin bukan demik. Sia, bukan demik. Jadi baru ngerti demik apa. Baru udah lama banget nggak denger kata itu. Demit. Jadi diikutin kita ya kak. Ya Allah, serem banget pokoknya. Orangnya kecil-kecil gitu deh. Aha. Cewek sih. Sekitar umur berapa sih kira-kira dia? Ya spontan kayak 25-an, 20 to 30s lah ya. Iya. Terus udah gitu tiba-tiba dia Makin makin deket ya kan. Ntar footage-nya aku taruh sini ya. Oke, nggak apa-apa. Sekalian exercise. Yang ikutin kita. Ada yang ikutin sambil marah-marah guys. Di belakang kita gitu tuh guys. Masa masih ngikutin guys? Back. Why are you filming me? Oh no, I'm not filming you. Excuse me. You are live streaming. Yeah? Oh no. Let's go, Nda. Let's go. Live streaming. Makin dekat terus dia bilang apa? Lu ngapain mau ngerekord? Are you filming me? Gitu. Ih, pede banget ya. Emangnya kita nge-filmin dia buat apa sih tuh? Oke. Iya, emang langsung kan kita bilang kayak awalnya sih kita nggak ngeh ya kak. Iya. Kayak dia ngikutin. Kirain biasa aja, kirain Kayaknya cuma ya orang biasa lah gitu, emang pengen ikut jalan apa kayak gimana iya. kan. Dan kita tuh niatnya tuh emang nggak mau ngerekam muka orang, karena itu kan emang nggak boleh juga kan kalau misalkan ngerekam muka orang random kalau di Iya, situ. harus Itu ada nggak boleh. Emang harus ininya, ada guideline-nya. izinnya. Kita emang nggak niat ngerekam muka orang, kita tuh pengen ngeliat kayak oh ini loh guys pemandangannya. Gitu kan kak. Terus tiba-tiba Ya begitu, ada kejadian kayak gitu. Ya udah, kita ngerasa kayak diuber-uber ya kan kemarin. Kayak bener-bener sampai kayak dikejar gitu loh. Why are you running? Why are you running? Kan emang kayak sampai 2 kali lintasan gitu nggak sih Kak Ocha? iya ya, baru dia Iya. ngikutin kita ya. 2 kali lintas. 2 kali putaran. Terus kayak gue bilang nggak apa-apa sih, exercise dikit-dikit ya kan. Nah terus udah gitu, tapi pas dia bilang oh are you filming me gitu kan, terus ternyata enggak. Pas ngelihat mukanya gitu, ini orang stres ternyata. Berarti Orang stres guys. Emang ada masalah dia kayaknya sama otaknya sendiri. Sama mental, dia mentally nggak healthy guys. Iya. Artinya mentally, secara mental dia nggak sehat. Nggak sehat gitu emang. Kayak emang serem banget ya hal-hal kayak gitu tuh, apalagi kalau misalnya di zaman sekarang nggak sih Kak Ocha? Iya. Itu kayak bener-bener Apalagi kejadian. kalau kayak dia gitu ya, kayak dia tuh masih diambang-ambang kan. Jadi kadang kesadarannya ada, kadang enggak gitu. Jadi dia tuh ntar kalau ditanya, do you remember, lo inget nggak apa yang lo lakuin kemarin? Enggak Bisa gitu. jadi kayak gitu ya? Karena suka hilang Oh. itu. Jadi belum tentu juga dia ingat sama kita. Iya. Iya kan? Iya bener kan?
Iya guys, belum tentu juga dia gitu. Kalau misalkan Sedih banget ya, masih muda. iya kayak setengah sadar Stres gitu berat. kali ya. Sumpah kasihan banget sih guys kalau ini. Kemarin tuh aku sama Kak Osha kayak sempet kayak rada-rada kesel gitu. Siapa sih ya Kak yang gak kesel? Iya, Kayak iya. ngerasa diikutin, ngerasa kayak gak Jadi aman. udah dia ngikutin, nuduh kita aneh-aneh gitu, Mm-mm. macem-macem. Taunya enggak. Nggak taunya dia stres. Ya anyway, mudah-mudahan maksudnya kalau kakak sih begitu ngelihat dia mentally challenge kalau di sini istilahnya. Kalau dia mentally challenge kayak gitu, ya sebenarnya sih yang harus dilakuin tuh ngubungin keluarganya Ngomongin keluarga ya. satu, terus ngubungin temen, pokoknya siapapun yang temen dekat dekat. sama dia gitu. Iya. Karena mereka pun ntar menyadari, oh ya, something wrong with her, this is not her gitu. Gitu. Iya. Cuma Kak kalau misalkan masalah orang kayak gitu ya bukan cuma di sini doang ya guys, ada. Cuma kan di Indonesia juga kan ada banyak tuh orang-orang kayak gitu. Cuma apa yang jadi pembeda kalau menurut Kakak orang-orang kayak gitu yang di sini sama orang-orang kayak gitu di Indonesia? Pembeda apa tuh? Pembedanya tuh kayak apakah mereka di sini lebih bahaya, membahayakan sekitar atau kayak gimana? Sama aja sih semuanya, Sama aja. dua-duanya bahaya. Tapi kalau di sini kan American ini kan gampang banget firearm tuh pistol. Nah itu tuh yang bikin bahaya guys. Kayaknya kalau di Indonesia kan Nggak agak jarang, malah iya nggak ada orang bisa pakai pistol gitu. Di sini kan apa nembak gitu. Tapi ya karena dia perempuan, terus kayaknya orang Asia ya, Kayaknya orang sini. jangan-jangan orang Indonesia dah. Jangan lah. Habis itu menang mainnya. jangan. Mendingan sebelum jadi kayak gitu, mending kita ke masjid aja bareng-bareng, oke? Insya Allah. Oh gitu ya Kak. Jadi itu yang bikin bahaya kemungkinan dia bisa melakukan sesuatu yang gak kepikiran sama kita, gitu kan? Dan nggak kepikiran sama dia. Sama dia. Dianya juga kadang refleks gitu. Iya refleks. Makanya yang bahaya justru sebenarnya itu, dia nggak sengaja tapi karena nggak bisa ngontrol, terus tiba-tiba dia nusuk. Iya, benar. Oh gitu ya Kak. Cuma selain cerita ini kakak punya nggak apa kayak cerita-cerita lain yang mirip-mirip sama ini dimanapun gitu? Apa ya? Ini kan jadi ibaratnya kan tuh kayak sisi lain tinggal di sini. Kakak punya cerita ya apa ya, dulu waktu kuliah dia tuh jadi kayak keingetan dulu waktu kuliah, temen sahabat kakak tuh orang Taiwan. Emang dia ini banget stres banget sama orang tuanya, karena waktu itu tuh kayaknya dia tuh di-push banget untuk jadi sukses gitu. Jadi nilainya nggak boleh turun lah segala macam gitu. Akhirnya ada satu waktu kelihatan banget kalau dia tuh bener-bener stres, beneran under pressure. Terus minggu depannya tuh dia bilang, kemarin gue lagi di bathtub katanya, lagi tiduran lagi santai, tiba-tiba nggak bisa gerakin badan gue loh katanya gitu. Kasian banget. Really? Iya, gue pengen bergerak gitu, kok nggak bisa kata dia gitu. Kasian kan? Kasian banget. Maksudnya pada saat itu kita belum mikir apa. Iya. Maksudnya gimana? Lu kram? No, it's not that katanya. I can't move katanya. I can't move my body. I don't know what's wrong with my brain katanya gitu. Nah di situ tuh pengen ngomong, terlalu stres kali gitu. Agak-agak ini kan, iya kagak nggak enak karena waktu itu kan cuma temen kuliah doang. Iya kayak bukan temen bukan teman dekat gitu. Terus akhirnya baru deh setelah dia keduanya bilang lagi iya gue malas banget makan deh gitu. Gue kayaknya nggak nafsu makan ya, gue pengennya keluar terus, exercise terus gitu dia bilang. Baru dia udah kedua kali ngomong itu baru kakak bilang, kayaknya lo mesti hati-hati deh karena kayaknya lo tuh you put yourself in a lot of pressure kayaknya you need to take this weekend just off gitu, off everything. Gak usah ngelakuin apa-apa yang pokoknya cuma fokus sama diri lo aja gitu ya. Iya, ya karena dia bukan orang Islam kakak nggak bilang kayaknya lo mesti sholat deh. Iya deh.
tapi yang psikolog. tapi akhirnya iya dia lakuin, dia apa namanya, iya juga ya. Ini sebenarnya sebelum ke titik kayak perempuan itu semalam kemarin, sebenarnya udah ada tanda-tanda sih biasanya kita badan berasa. Indah kalau nervous ini nggak, apa maksudnya perutnya nggak enak? Iyalah, pengen muntah. Iya. Nah itu Berarti bener ya kak, kayak sesuatu apapun yang terjadi secara alami sama fisik kita itu bener-bener kayak nyangkut banget emang sama pikiran. Iya. Pikiran banget emang ya. Berarti kuncinya di pikiran. Keringet, keringetan sih. dingin. Semuanya fisik kita tuh bener-bener ngasih tahu. Kasih tahu alarmnya. Iya. Jadi makanya nggak cuman kesehatan badan yang harus di take care, Dijaga, cuma mental kesehatan health mental juga. Iya. Iya benar. Paling gampang tuh cari tahu apa sih yang bikin gue stres, apa sih yang bikin gue nggak bisa tidur gitu. Kalau Iya, kakak ya, biasa sih orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang banyak overthinking gitu Iya. sih kan, yang kayak orang-orang berpikiran, apalagi kan cewek-cewek nih ya. Iya kan Zaman kak? now Iya, ya. cewek-cewek zaman Iya. now nih. Apalagi dengan maraknya sosial media yang bikin kita kepikiran apapun yang gak harus kita kepikirin tuh emang kadang-kadang jadi kepikiran. kayak gitu apa loh. contohnya? Contohnya nih misalnya, ih kok ini kok trennya kayak gini, kok gue nggak bisa ngikutin tren ini ya. Jadi kayak kita tuh kurang kayak nggak Yuk, bersyukur iya. gitu diri kita sendiri, ya nggak sih? Kadang-kadang sosial media ngedorong kita buat ke situ ya kak. Kan kalau nggak salah kemarin ya baca loh di berita, katanya ada seseorang yang lagi ngesu Itu nuntut yang lagi menuntut sebuah company gitu gara-gara social media sama depression gitu gitulah pokoknya. Jadi Jadi emang emang sengaruh itu. sengaruh itu. Bener. Tapi gimana dah, kan zaman sekarang udah social media gimana? Iya sih, cuma kalau kata aku, ya kita tuh sesuatu hal yang baru terjadi, misalkan setiap dekade, setiap zaman itu kan pasti yang up to date itu kan beda-beda ya kan. Mungkin zaman kita sekarang ini tuh ya mungkin sosial media ini yang booming sekarang. Ya kita nggak bisa lari dari itu dong. Kita juga nggak bisa menutup diri kita dari itu dong. Cuma kalau kata aku, pakailah kayak sosial media itu untuk menjadi yang lebih bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya aku sambil ngebilangin diriku sendiri sih, ya Allah indah gitu kan. Iya kan, jangan doom scrolling kayak gitu, scrolling berjam-jam. Kayaknya itu sebenarnya sih kayak yang apa sih yang bisa jadi stres gitu, scrolling cuma nggak tahu manfaatnya apa gitu. Sampai you lost yourself Iya, in scrolling. iya. Terus kan kayak sosial media juga kan punya ini ya, namanya punya apa? Yang tadi kau sudah bilang algoritma yang kita ngomongin tadi. Algoritma kita itu sebenarnya bisa kita nggak sih kayak yang ngatur? Kita yang ngatur. Iya dong. Kalau kayak misalnya kita nih pengennya nonton video masak, ya udah nanti semuanya keluarnya masak gitu. Jadi sosial media juga kalau menurut aku sih kak itu kayak tergantung dari diri kita sendiri sih guys gitu. Maksudnya kita Bisa kontrol. Kita yang bisa kontrol. Jangan sampai kita yang terkontrol sama sosial media. Gitu nggak sih kak? Itu gimana caranya? Mengurangi Susah. overthinking. Karena sosial media juga itu Mengurangi stres. Karena sosial media juga yang kayak tadi kau sudah bilang bisa sampai kayak jadi pemicu orang, jadi stres gitu nggak sih kak? Iyalah, karena kita membanding-bandingin hidup Diri kita. orang. Iya. Padahal kalau misalkan kita kayak gitu terus, mau kapan selesainya? Iya, Gitu. iya. Di atas awan ada Ada awan. awan, bener. Terus kalau misalnya Indah cara biar nggak ke level yang aduh stres banget nih gue, itu ada trik-triknya nggak? Kalau misalkan kayak gitu, kalau aku sih kayak misalkan nggak stres banget gitu ya. Iya, stop scrolling. Misalkan HP-nya taruh di tas aja, terus ya udah jalan-jalan aja gitu di sekitar. Kalau nggak ketemu sama kakak ngobrol kayak gimana, kayak pokoknya jangan sentuh sosial media misalkan sehari. Tapi kalau nggak, maksudnya gini, misalnya Indah udah dalam posisi yang kayaknya gue lagi stres gitu berat ya. nih, ya, kayaknya masalah ini tuh berat banget gitu. Nulis Biasanya sih. ngapain? Oh Nulis nulis. dear diary gitu sih. Jadi Iya, makanya itu. Tapi itu ngebantu banget loh. sebel banget gue. Iya. Untung aja Bantu Death Note banget. itu nggak beneran guys ada di dunia nyata. Kalau misalnya Death Note di dunia nyata bahaya.
Iya benar-benar. Gitu nggak sih Kak? Kayak aku sih nulis sih biasanya guys, kayak nulis terusnya kayak ya kayak terusnya masak biasa gitu. Makan deh. Iya, shopping kadang-kadang ke bawah gitu ke Target tuh kayak Indomaret lah ya kalau di sini ya. Iya, Nggak boleh sebut brand ya. nggak apa-apa sih. Kayak si biru merah itu, ya gitu lah pokoknya. Emang nggak boleh kenapa? Kan kita kan tidak disponsor sama mereka. Ya udah, maybe one day kita disponsorin mereka ya Iya. nggak? Jadi sekarang gratis aja Iya, disebut. gitu lah Kak Ocha. Itu sih dari aku. Kalau Kak Ocha ngapain biasanya kalau misalnya stories banget? Tidur. Tidur helps ya emang. Sambil nyalain murotal tidur. Oh masya Allah. Itu udah paling the best. lah ya. Terus Kalau kayak nggak bisa tidur kan emang susah banget tuh biasanya shutdown ini ya kan. otaknya. Udah di fight di bener-bener nggak tidur ini tidur. gue. Iya Gitu. tidur. Udah dengerin aja ngaji terus tidur. Udah sampai fall asleep beneran gitu. Salah satu. Gimana ya untuk menjaga managing level stres gitu ya Kak? Iya. Orang manusia di sekeliling kita juga bisa bikin stres banget loh Mbak. Iya, benar. Tanpa kita sadar. Bener. Iya. Makanya kalau misalkan kalau kata aku ya kayak protecting boundaries, kalau misalkan ngejaga circle kita tuh Iya. emang ngaruh banget sih. Iya. Kemarin nonton Oprah, dia lagi ngobrol sama, aduh lupa namanya. Tapi dia bilang katanya, oh kemarin si Oprah lagi cerita nih sama temennya itu. Dia bilang, kemarin I was hanging out with my girlfriends katanya, and then I saw a really nice bag, really cute katanya gitu. Terus I took it with me. I said, look, it looks so cute, right? I think I'm gonna buy it. Nah temannya dia itu langsung bilang gini, really? Gitu. Jadi nadanya Debbie ngejaji Downer. gitu. Debbie Downer. Kayak Debbie Downer tuh kayak perusak suasana gitu loh guys. Iya, tapi dia lebih ke judging, gitu. Jadi, nah sejak itu dia bilang, gue perhatiin tuh yang komentar-komentar kecil dia katanya kayaknya, apa namanya, masa sih gitu-gitu. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu, people like that, apalagi yang punya rasa iri dengki gitu, itu nggak boleh kita masukin Ke circle kita. katanya. Itu Bahaya kayak sih. merusak banget, terus secara nggak langsung she put pressure ke kita Iya lah, gitu. pokoknya setiap orang yang kita deketin itu kan punya aura sama energinya masing-masing ya Kak Ocha. Iya benar-benar. Ya, makanya kan kalau dalam Islam tuh ada perkataan itu nggak sih kayak kalau misalnya kamu temenan sama orang yang jualan parfum, ya kamu bakalan wangi. Iya emang kayak gitu Kak, bener banget kan? Kayak apa hadisnya gitu, kalau misalnya kamu berteman sama orang pandai besi, bau perengus. Tapi kalau kita sama orang yang jual parfum, kamu jadi wangi gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini loh Nda, sedikit banget kelihatannya dengan jelas gitu. Maksudnya kadang orang baik banget sama kita, terus udah berteman juga udah berapa lama gitu, baru kelihatannya tuh bisa setelah 2 tahun 3 tahun ya. Jadi Pokoknya kelihatannya kalau misalnya kita kelihatan sukses, mungkin dia nggak suka sama kita. iya tiba-tiba instead of ngejauh. kita tapi ini sih maksudnya kalau kata kakak ya, normal juga lah kan manusia. Manusia. Ya kan pasti ada, kok dia gitu sih Pasti lah, gitu namanya manusia ya. kan. Kok dia bisa sih, or apa namanya kok tapi bedanya ada manusia yang bisa apa namanya, ya udahlah mungkin gue tahun depan kali gitu. Ada yang manusia yang ngebawa hal itu sebagai semangat, apa ada yang malah jadi kayak iri dengki. Iya, gitu. nah itu kita harus cari apa ini Karena karena ya orang yang kayak gimana nih gitu ya. iya betul. Jadi mungkin Kak Ocha kan udah punya pengalaman banyak dalam pertemanan juga. Pasti orang-orang kayak gitu juga banyak ya Kak di sekitar kita. banyak Banget ya pasti. iya. Apalagi di Alhamdulillah. tapi kalau di US ini sebenarnya lebih sedikit sih ya dari di Indo. Oh di Indo tuh kan mainnya halus. Juquinha, fecha no olho. Olha aí, vai. Bukan aku yang bilang ya guys. Sopan. Apa
banget kan gitu. Kalau di sini kan Kalau saya tuh straightforward, to iya, the point gitu. iya, Kalau orang Indonesia juga ada to the point gitu kan? iya. Kalau yang udah lama di sini ya, Oh. nah, mereka udah tahu culture-nya segala. Nggak mau urusan sama yang begitu gitu. Itu udah ininya udah apa ya? Udah Pokoknya budaya, udah membudaya. Udah Kalau di membudaya. Indonesia kan masih ada Iya. nggak enak. Nggak enakan. Itu tau yang bikin capek. Yang bikin capek itu guys. Bikin capek, bikin Iya pressure. itu tadi. nggak enakan. Iya. Ya aku sih karena masih newbie di sini ya, kadang-kadang masih nggak enakan juga. Cuma mungkin harus belajar kan, terus semakin lama di sini, makin to the point, makin straightforward gitu ya. Iya, betul. Jadi, don't let anyone pressure you sampai ke titik Yang stres itu. Pokoknya Mana dan Mbak yang kemarin sekali ya, sini coba diajak ngomong. jangan ntar malah dia apa-apain lagi gitu. Jangan lah kayak jangan sampai kayak ngebiayain hal apapun itu sampai bikin kita stres kayak gitu ya. Pokoknya ya kalau Terus misalnya untuk dicari. yang muslim itu kayak my problem might be big but my God is bigger. It's bigger, Pada pertanyaan yeah. pada pernyataan kayak gitu kan. Tapi balik lagi untuk bisa kepikiran kayak gitu harus dekat sama Allah. Kalau Iya, benar. enggak kepikiran ke situ. Kalau pengalaman kakak pribadi, misalnya apa namanya dulu tuh gitu loh, kalau misalnya lagi ada masalah ini kenapa sih kok kayak gini sih gitu. Oh gitu. Iya, nggak kepikiran tuh nggak kepikiran apa ya udah ntar juga yang di atas nolongin gitu tuh nggak ada karena ya dari awalnya kita nggak deket gitu. Jadi untuk mencapai level itu kita tuh emang udah harus deket dulu sama Allah sama Tuhan. Iya. Oh kemarin belajar ada apa namanya kan ada kakak ada kelas Quran tuh sama guru kakak, dia bilang surat Al-Baqarah lupa namanya ntar diinin ya, tapi dia bilang pokoknya asal kamu lifestyle kamu ada sunnahnya, berpegangan dengan sunnahnya dan istighfar itu Allah pasti protect. Kemanapun kamu pergi. Iya. Terus apapun masalahmu juga gitu. Itu bakal di solve semuanya. Iya, masya Allah ya. Kalau mikir kayak gitu ya. Iya, kemarin kakak bilang, oh really? Selama ini kayaknya kalau saya tuh banyaknya bilangnya alhamdulillah deh bukan istighfar. Nah iya, Astagfirullah. iya ternyata istighfar tuh lebih ini levelnya lebih baik dari alhamdulillah. Maksudnya kalau menurut surat itu gitu. Kedua Al-Baqarah surat berapa ntar ya? Kita cari. Ditulis baru kemarin pelajarannya, aduh I hope my teacher didn't watch this. Sorry how to. Kalau ngeliat, tolong diremet ya Bu. Aduh. Ya kalau alhamdulillah insya Allah kita nggak nyampe ke titik yang Ya segitunya yang lah. cewek Masya itu ya. Allah, iya. Makanya kayak supporting system juga benar-benar ini iya, ya kak. Dari support suami, system. kalau misalnya kamu udah nikah kayak gitu tuh suami play a big role juga. Ya, meskipun kadang dia sumber stres. Harus suami, ternyata teman-teman Iya. kayak gitu, Masya Allah. Kalau yang kerja ya kerjaan, yang punya bisnis ya bisnis. Terus ada teman kakak sama dia juga ke apa? Kalau misalnya dia udah mikir semuanya terus nggak ada jalan keluarnya, dia tidur gitu. Oh tidur. Dia Jadi tidur salah juga. satu caranya itu tidur loh, Iya. yang kayak bikin kita tenang. Iya. Tidur. Belanja belum tentu. Belanja oke sih, tapi kan apa namanya masih banyak apa keberisikan gitu. Orang. Iya. Tapi anyone has a different. Kalau di sini bilangnya coping mechanism ya. Bahasa Indonesia Kayak caranya apa tuh? sendiri lah. Bahasa Caranya Indonesia sendiri apa tuh untuk- coping mechanism? Caranya sendiri untuk mengatasi gitu lah apapun yang mereka hadapi. Iya betul. So guys, coba di-share, oke, di komen. Komen dan Pak cara paling jitu yang udah pernah dicoba. sama kalian untuk ngatasin stres, Ngatasin ngatasin stres. masalah Ya. di zaman yang kayak gini nih. Zaman now. Ya mana? Oke guys, Oke. Masya Allah. Makasih for today Kak Ocha. Terus dulu dong. Semoga nanti kita bikin lagi ya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum.